Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindara Lusana Karolinda, NIM 1930 1050 2012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 4 saya, yaitu merancang sebuah apartemen yang berada di wilayah Kota Palangkaraya dengan mempertimbangkan lahan yang terbatas sesuai dengan perhitungan kebutuhan lahan dan berdasarkan tata guna lahan atau master plan Kota Palangkaraya 20 tahun ke depan. Keberadaan apartemen yang semulanya hanya disediakan sebagai tempat tinggal dalam perkembangannya semakin banyak menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Selain penyediaan penunjang di dalam gedung, keberadaan taman dan tempat rekreasi outdoor juga menjadi hal penting di dalam perencanaan apartemen ini. Sehingga dituntut perencanaan tapak secara utuh dan menyeluruh, yaitu baik interior dan eksteriornya. Sebagai bangunan yang bertujuan komersial, pembangunan apartemen tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu murah dalam proses konstruksi dan perawatan, efisien dalam pemanfaatan lahan, efektif dalam penyediaan ruang sebagai kebutuhan. Dan untuk site rancangan saya berada di pertigaan antara Jalan Yosudarso dan Jalan MH Tamrin dengan luasan site yaitu 75 meter kali 55 meter atau luas total yaitu 4.125 meter kuadrat. Dan luas bangunan apartemen sesuai dengan KDB-nya yaitu sebesar 50%, sehingga luas bangunan yang saya rancang kurang lebih 1.920 meter kuadrat. Sebagai bangunan tunggal bertingkat sedang yaitu 7 lantai. Pada area utara site terdapat Jalan Yosudarso, kantor Satpol PP, dan rumah makan. Dan pada area selatan site terdapat KP, Gor Basket MH Tamrin, Gereja Sekatik, Sekolah SCG MKI Cabang Palangkaraya. Selanjutnya, untuk area timur site terdapat Jalan MH Tamrin, perkantoran dan penyiaran radio LPP RRI Palangkaraya. Selanjutnya, area barat site terdapat stasiun televisi TVRI Palangkaraya dan Pejasera. Selanjutnya, dari analisa program site, didapat bahwa zoningnya sebagai berikut, yaitu ada zoning tapak. Zoning tapak diambil dari analisa sirkulasi, analisa matahari, analisa angin dan hujan, analisa kebisingan, analisa view, dan analisa vegetasi. Selanjutnya ada zoning makro. Zoning makro terdiri dari 3 zona, yaitu zona publik, zona privat, dan zona servis. Selanjutnya ada zoning mikro. Zoning mikro yaitu diambil dari zona publik, zona privat, dan zona servis. Selanjutnya ada ide bentuk. Latar belakang dari ide bentuk yaitu merancang sebuah apartemen dengan memanfaatkan lahan yang terbatas seefisien mungkin dengan menjauhkan atau mengurangi masa bangunan yang akan dibangun dari area bising, mengoptimalkan view yang ada di site, memanfaatkan arah angin dan memanfaatkan vegetasi secara tertata, mengurangi titik intensitas dari matahari dan hujan yang tinggi, membuat bentuk bangunan dan site yang bisa menjadi visual dari bangunan tersebut dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada sehingga menjadi ciri khas dan menarik perhatian dari orang yang lalu lalang. Selanjutnya yaitu konsep dari bangunan saya yaitu diambil dari analisa site yang mengalami perubahan bentuk massa dengan mengoptimalkan potensi dari lingkungan yang ada di sekitar site, sehingga terbentuknya masa bangunan yang dapat memecahkan masalah yang ada. Transformasi bentuk. Bentuk awalnya yaitu mengikuti bentuk site. Selanjutnya bentuk mengalami pertambahan volume ke atas. Selanjutnya mengalami pengurangan bentuk yang berasal dari analisa site dan pemanfaatan site yang terbatas. Selanjutnya yaitu hasil bentuk yang berasal dari analisa site. Selanjutnya, masa mengalami pengurangan garis lantai. Selanjutnya, masa mengalami pengurangan lantai di depan dan di bagian belakang. Selanjutnya, masa mengalami penambahan bentuk baru pada bagian belakang dan bangunan selanjutnya digabungkan. Selanjutnya, itu hasil akhir dari transformasi bentuk, yaitu penambahan bentuk dan pembagian jumlah lantai. Selanjutnya adalah sketsa gubahan massa, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk penjelasan gubahan massa itu sendiri yaitu terdapat core pada bangunan, penggunaan kaca low-E, rooftop yang akan dipergunakan sebagai taman,
penggunaan kaca tempered glass, penggunaan material kayu pada fasad bangunan, terdapat drop up, dan motif berbentuk belah ketupat yang berguna untuk menambah estetika pada bangunan, dan yang terakhir yaitu penggunaan kayu sebagai sun shading sebagai penghalau sinar matahari. Pondasi yang saya gunakan adalah pondasi tiang panjang. Sedangkan untuk kolomnya, saya menggunakan kolom 70 x 70 cm. Dan untuk baloknya, saya menggunakan balok 60 x 40 cm. Dan untuk ruang yang terdapat pada apartemen yaitu pada basement terdapat ruang pemipaan, ruang penyimpanan, ruang genset, parkir mobil, dan parkir motor. Pada lantai dasar terdapat ruang ganti baju, area kolam renang, ruang fitness gym, ruang spa, gudang, minimarket, ATM, ruang keamanan dan CCTV, ruang resepsionis, dan ruang tunggu. Selanjutnya pada lantai 1 terdapat ruang laundry, ruang housekeeping, ruang tunggu, ruang rapat, ruang staf, ruang arsip, ruang manajer, ruang administrasi, dan kantin. Selanjutnya untuk lantai 2 sampai lantai 6 terdapat ruang hunian terdiri dari 3 tipe yaitu tipe studio, tipe one bedroom, dan tipe two bedroom. Selanjutnya adalah denakor pada bangunan dapat dilihat sebagai berikut. Ruang-ruang yang ada pada core yaitu ada sap sampah, yaitu terdiri dari sampah kering dan sampah basah. Ada sap pemadam kebakaran, yaitu pemadam kebakaran aktif dan pasif. Selanjutnya ada sap pemipaan, sap kelistrikan, sap telekomunikasi, sap sound system, ruang janitor, lift penumpang, lift barang, ruang AHU, sap CCTV, dan tangga darurat. Selanjutnya yaitu pada mechanical electrical, yaitu ada sistem transportasi vertikal, sistem jaringan listrik, sistem pemipaan, sistem pengondisian udara, sistem pemadam kebakaran aktif, sistem pemadam kebakaran pasif, sistem jaringan telekomunikasi, sistem CCTV dan security, sistem jaringan sound system, dan sistem pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah video market digital saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.